Dua virus ini akan datang lagi dalam waktu-waktu yang akan datang. Yang merupakan mutasi dari virus yang ada ini, saudara. Bahkan saya mimpi beberapa hari yang lalu. Di dalam mimpi itu jelas sekali. Ada dua gelombang virus lagi yang akan datang. Video nubuatan gelombang kedua dari virus corona COVID-19 ini bersumber dari khotbah pendeta pertama Putra Johan yang berjudul Urapan Tuhan Atasmu dan telah dipublikasikan pada tanggal 20 April tahun 2020. Yang mengejutkan adalah pendeta pertama Putra Johan dalam mimpi telah melihat suatu keadaan yang terjadi di masa depan saat virus corona bermutasi dan akan datang dalam gelombang 2 dan gelombang 3. Mari kita dengarkan pesan nubuatan tentang pandemi virus corona COVID-19 yang akan terjadi di masa depan ini. Bahkan saya mimpi beberapa hari yang lalu. Di dalam mimpi itu jelas sekali. Ada dua gelombang virus lagi yang akan datang. Dikasih nama di dalam mimpi itu virus Polka dan juga virus Sembat. Dua virus ini akan datang lagi dalam waktu-waktu yang akan datang. Yang merupakan mutasi dari virus yang ada ini, saudara. Jadi saudara, benar apa yang dinubuatkan kitab suci. Kesukaran hidup ada pada hari-hari akhir. Perubahan mentalitas, moralitas manusia tidak bertambah baik di hari-hari kesulitan yang begitu banyak datang. Oleh karena itu saudara, kita mesti bersiap. Kita mesti bersiap. Dalam mimpi pendeta pertama Putra Johan, virus corona yang bermutasi dan akan datang di masa depan dalam gelombang 2 virus corona COVID-19 disebut dengan nama Polka. Dikasih nama di dalam mimpi itu virus Polka. Berikut ini kami himpun dari berbagai berita di medsos dan dari berbagai berita dalam maupun luar negeri tentang kegenapan gelombang kedua dari pandemi Polka ini. Ketika banyak negara masih berjuang mengendalikan virus COVID-19, kini Inggris harus berhadapan dengan varian baru virus corona yang diyakini lebih cepat menular dari jenis sebelumnya. Benarkah mutan corona baru ini dapat mengancam dunia? Kita akan simak bersama seperti apa. Ya, hampir 1 tahun sudah dunia memerangi pandemi ini dan grafik kasus corona secara global masih juga belum kunjung menunjukkan pemulihan. Menurut data dari Worldometers per Senin 21 Desember 2020, kasus COVID-19 di dunia telah mencapai sekitar 77 juta kasus dengan 1,69 juta korban jiwa dan 54 juta orang lainnya berhasil sembuh. Nah, peringkat negara dengan kasus tertinggi ini masih diduduki oleh Amerika Serikat dengan total sekitar 18 juta kasus, disusul oleh India, Brazil, Rusia, kemudian juga dari benua Eropa ada Prancis sekitar 2,4 juta dan kemudian juga ada Inggris yang sedang jadi sorotan berada di peringkat ke-6 dengan lebih dari 2 juta kasus. Lalu di bawah Inggris kita lihat ada pula seperti negara-negara Turki, kemudian juga ada Italia, Spanyol dan Argentina yang masuk dalam 10 negara dengan kasus COVID-19 terbanyak di seluruh dunia. Lantas apa saja fakta yang perlu kita perhatikan dari jenis mutasi baru virus COVID-19? Kita akan lihat lebih detail bagaimana. Ya, jenis virus corona baru yang dinamakan
VUI 2020-12-01 diketahui pertama kali terjadi di Inggris bagian selatan sejak bulan Desember. Menurut Lembaga Kesehatan Masyarakat Inggris, hingga 13 Desember 2020 setidaknya ada 1.108 kasus warga yang terjangkit jenis baru virus corona ini. Italia juga melaporkan 17 kasus serupa di mana pasien tersebut diketahui baru saja melakukan perjalanan dari Inggris. Sementara beberapa kasus yang sama juga ternyata ditemukan di negara-negara seperti Australia, Denmark, dan juga Belanda. Nah, sebenarnya belum ada banyak penelitian lebih lanjut. Apa sih potensi utama dari mutasi virus tersebut? Namun jenis virus ini disebut mencakup mutasi pada protein spike dengan bentuk yang beruncing pada permukaan virus layaknya mahkota. Nah, ilmuwan mengatakan yang memicu kekhawatiran adalah ada strain di dalamnya yang dapat menyebabkan penularan lebih cepat hingga 70%. Sehingga kondisi seperti ini dinilai dapat mengancam dan mempersulit pengendalian pandemi saat ini. Apalagi sebelumnya jenis-jenis virus baru seperti ini juga sempat ditemukan, yaitu virus 501V2 yang juga menyerang kelompok anak-anak muda di Afrika Selatan. Nah, kita tahu juga ya, Inggris sudah mulai melakukan vaksinasi terhadap kelompok prioritas warganya. Dan sebetulnya dari vaksin diharapkan tubuh bagian dari kode genetik virus ini bisa merespon baik agar ada pertahanan sistem kekebalan dari infeksi. Dan lagi-lagi yang juga jadi teka-teki di sini adalah apakah jenis-jenis baru virus COVID-19 ini dapat mempengaruhi efektivitas dari vaksin yang diberikan. Sehingga sampai sekarang penelitian pun juga masih terus dijalani dan syukurnya belum ada laporan perbedaan gejala. Sehingga WHO telah mengkonfirmasi untuk saat ini jenis virus COVID-19 baru tersebut dinilai tidak lebih berbahaya dari virus COVID-19 yang ada sekarang. Hanya saja penyebarannya yang sangat dicemaskan. Nah, Menteri Kesehatan Inggris Matt Hancock mengatakan pemerintah setempat masih menanti apakah varian baru virus ini bisa kebal terhadap vaksin COVID-19 yang sudah diberikan di Inggris. Sehingga Inggris tetap memutuskan untuk melakukan upaya ekstra untuk mencegah penyebaran. Kita lihat apa saja yang dilakukan pemerintah Inggris ya. Jadi pemerintah Inggris memutuskan untuk melockdown kembali wilayahnya mulai 20 hingga 30 Desember 2020. Mengingat tren penambahan kasus corona harian di sana pun juga masih terus meningkat dalam 2 pekan terakhir, terutama usai adanya penemuan jenis virus baru COVID-19 ini. Kita lihat sejak 8 Desember 2020, kasus baru di Inggris ini bertambah di kisaran hampir 15.000 kasus untuk satu harinya. Bahkan terakhir pada 20 Desember, Inggris mencatatkan rekor kenaikan harian dengan sekitar 27 ribuan kasus baru. Sehingga artinya dalam kurun waktu 2 pekan saja kasus baru ini sudah melonjak kira-kira lebih dari 50%. Nah, makanya kebijakan lockdown terbaru ini tidak hanya mengharuskan masyarakat Inggris akhirnya resmi dilarang untuk bepergian keluar wilayahnya. Bahkan sejauh ini ada sekitar 40 negara yang langsung mengambil tindakan larangan perjalanan ke Inggris, di mana negara-negara tersebut tersebar mulai dari benua Amerika, Eropa, Asia hingga Afrika, seperti negeri-negeri tetangga Perancis, kemudian Irlandia, Swedia, Italia, Belgia, Belanda, Kanada, Turki, Arab Saudi, Hong Kong hingga benua Afrika seperti negara Kuwait, dan masih banyak lagi negara-negara lainnya yang telah menghentikan perjalanan internasional baik itu dari dan juga ke Inggris untuk sementara, hanya agar antisipasi penyebaran dari jenis virus COVID-19 baru ini. Ya, jadi sungguh amat disayangkan ya di saat kita sedang berada di titik terang menuju akhir pandemi dengan adanya kesiapan vaksin gratis, kini malah beberapa negara harus dihadang tantangan dari jenis virus COVID-19 baru. Jadi semoga saja akan ada hasil penelitian lebih lanjut yang bisa membuktikan bahwa vaksin COVID-19 ini juga dapat menangkal jenis-jenis virus baru.
Strain mutan baru virus corona mengancam perjuangan global untuk mengakhiri pandemi COVID-19. Melansir Arab News, strain baru menyebabkan kondisi medis yang sama seperti sebelumnya, tetapi virus COVID-19 70% lebih menular. Mutan baru virus corona ini telah diidentifikasi di Inggris, beberapa negara Eropa lainnya, Australia, dan Afrika Selatan. Bahkan Menteri Kesehatan Inggris mengatakan pada hari Minggu 20 Desember, penyebaran variasi virus corona baru tersebut di luar kendali. Para ilmuwan di Inggris sedang mempelajari strain mutan untuk menentukan apakah kebal terhadap vaksin. Akan tetapi, hal itu akan membutuhkan waktu setidaknya 2 minggu sebelum mereka mendapatkan hasil yang pasti. Ilmuwan Inggris pertama kali menemukan varian baru pada pasien di bulan September. Susan Hopkins dari Public Health England mengatakan, jenis baru itu berada di balik sekelompok kasus di Kent yang menyebar ke London dan Essex dan memberitahu pemerintah Inggris pada 11 Desember. Patrick Vallance, Kepala Penasihat Ilmiah Pemerintah Inggris mengatakan, strain baru mengandung 23 perbedaan, termasuk cara virus mengikat sel manusia dan memasuki sel. Simon Clark, Profesor Mikrobiologi Seluler di University of Reading mengatakan, mutasi memengaruhi lonjakan protein yang menumbuhkan virus corona dan memberinya nama. Jika kita melihat perubahan yang dilakukan mutasi pada lonjakan protein yang merupakan target vaksin, maka menurut kami, hal itu tidak cukup untuk mengubah keefektifan vaksin, ungkap Clark. Di Inggris, banyak orang marah setelah Perdana Menteri Boris Johnson mengatakan jutaan orang harus membatalkan rencana Natal dan tinggal di rumah mulai Minggu pagi karena jenis virus baru tersebut. Kita semua memang harus tetap waspada karena pandemik masih belum juga reda. Jadi kita sebaiknya tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Jadi saudara, benar apa yang dinubuatkan kitab suci. Kesukaran hidup ada pada hari-hari akhir. Perubahan mentalitas, moralitas manusia tidak bertambah baik di hari-hari kesulitan yang begitu banyak datang. Oleh karena itu saudara, kita mesti bersiap. Kita mesti bersiap. Di dalam diri kita telah dibekali pengurapan Tuhan, dibekali Roh-Nya yang kudus. Kita mesti siap. Kita harus mulai berbalik arah dari kebiasaan hidup rohani yang keliru. Kita selama ini banyak nebeng iman, kita banyak nebeng doa, kita banyak lakukan segala sesuatu menurut kebiasaan-kebiasaan yang lemah, saudaraku. Kita mesti berhenti dari semua kebiasaan buruk itu. Mari hari ini kita mulai berbalik untuk semua kita memperbaharui kehidupan iman kita, kehidupan rohani kita. Saudara, sekali waktu hujan turun, kita boleh nebeng payung, saudara. Kita boleh sewa payung. Tetapi kalau kita bisa tahu musim-musimnya, sudah selayaknya setiap orang punya payung. Sudah selayaknya setiap orang mandiri mempersiapkan dirinya, bisa memperlengkapi dirinya, hingga kita tidak lagi dijegal oleh kehidupan ini, tidak lagi hancur oleh kehidupan ini, tapi setiap kita siap sedia seperti yang diperintahkan di nasihatnya kitab suci. Berjaga-jagalah di dalam doa, berjaga-jagalah di dalam segala sesuatu ini, karena hari itu datangnya seperti pencuri, saudara.